Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, bersyariatlah sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beribadahlah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah, siapa yang mengikuti jejak langkah akidah, akhlak, iman dan takwaku, maka itulah umatku. Insyaallah dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai sholat, karena mohon maaf masih banyak orang-orang yang sholat ini sholat menurut dia, tetapi terdapat kemusyrikan di dalam sholatnya. Jangan sampai kita sholat hanya mendapat capeknya saja, belang jidat, belang lutut, tidak mendapatkan apa-apa. Udah capek, berdosa lagi. Nah, di sini saya akan mengupas secara detail apa yang menyebabkan orang sholat tetapi musyrik, padahal sementara sholat loh. Kok bisa? Begini penjelasannya. Kalau kita ingin mendalami hakikat daripada sholat itu, mulai dari selesai berwudu, kita sudah salah sebenarnya. Kenapa? Yang benar itu setelah kita berwudu, jangan ada lagi kata-kata duniawi atau berucap, apalagi ngobrol. Banyak yang habis berwudu kadang sempet-sempetnya angkat telepon, nyanyilah apa segala macam, jangan lain kali ya. Nah, sesuai firman Allah dalam Al-Quran, masukilah masjid karena akhiratmu, dan keluarlah dari masjid karena duniamu. Nah, sementara ini sholat loh, masa mau sholat masih terdapat dunia di dalamnya. Usahakan sesudah berwudu kita langkahkan kaki menuju sajadah. Itu hati berzikir loh, hati berzikir. Zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai di sajadah. Pahami itu. Allah sangat mengecam, bahkan melaknat kepada orang-orang yang sholat tetapi terdapat kemusyrikan di dalam sholatnya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang mengangkat tangannya di awal takbir pertama di dalam sholatnya, mengingat, melihat, dan membayangkan selain aku, kata Allah, kuharamkan takbirnya
dan kuharamkan dia memanggil namaku di akhirat nanti. Dan seluruh makhluk yang bisa melaknat akan melaknatnya. Na'udzubillah. Yang keras teguran Allah di sini mengenai sholat. Nah, orang-orang yang sholatnya saja seperti itu Allah murka. Allah murka. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak sholat? Yang sholatnya salah aja digetok. Berarti kalau nggak sholat itu di blender. Nah, banyak orang mengangkat takbir pada saat sholat, yang dibayangkan atau yang diingat itu macam-macam, segala macam yang diingatnya. Dan ini banyak kejadian. Kebanyakan, mohon maaf, orang yang sok pintar mengatakan khusyuklah dalam sholat, khusyuk. Padahal belum tentu dia tahu hakikat kebenaran khusyuk itu sendiri. Mungkin di dalam 1000 orang paling cuma terdapat 1 atau 2 orang saja yang mengerti. Itu pun kalau ada, karena khusyuk itu perkara tentang rasa, bukan tentang olah atau rekayasa pikiran manusia. Allahu Akbar, yang diingat jemurannya, maka yang disembah adalah benda. Allahu Akbar, yang diingat motornya lupa dikunci stang, berarti yang disembah adalah hartanya. Allahu Akbar, yang diingat, yang dibayangkan itu kekasihnya atau pasangannya, maka yang disembah adalah manusia. Inilah yang disebut musyrik di dalam sholatnya. Makanya hati-hati saudaraku dalam mengerjakan sholat. Jangan cuma sekedar sholat, jangan menganggap remeh itu sholat. Banyak yang beropini seperti ini, yang penting saya sudah sholat, daripada saya nggak sholat. Diterima atau tidaknya itu urusan Allah. Hei, akal dan pikiranmu kemana, bosku? Itulah sebabnya Allah menitipkan kita akal pikiran agar dipergunakan dengan benar. Jangan merasa cepat puas dengan ilmu yang didapat sekarang ini. Paham? Karena yang namanya ilmu kebenaran Allah itu mempunyai tingkatan. Ada yang benar, ada yang paling benar, ada yang diridhoi, dan ada yang paling diridhoi. Nah, kalau ada tempat paling tertinggi, kenapa mesti memilih yang terendah? Kalau saya sih otomatis saya pilih yang diridhoi, paling diridhoi.
Maka dari itu, carilah ilmunya sholat dan fahami ilmu dari sholat itu sendiri, mulai dari syariatnya, tarikatnya, hakikat dan ma'rifatnya. Baik, saya akan mengajarkan satu metode atau cara agar sholat kita tidak sia-sia dan tidak terdapat kemusyrikan di dalamnya, insya Allah. Sesuai apa yang terdapat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan secara gamblang. Fa'budni wa aqimus shalah li dzikri. Beribadahlah kalian kepada aku dan ingatlah aku di dalam salatmu itu, kata Allah. Bukan ingat yang lain. Di mana letaknya kita mengingat? Di mana? Allah kembali berfirman, "Fazkur rabbaka fi nafsika." Ingatlah Rabbmu, ingatlah Tuhanmu, ingatlah Allah di dalam hatimu. Kapan diingat? Yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingatlah dengan menyebut nama Allah di saat berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, sholat pun demikian. Kalau nggak mampu sholat berdiri, ya sholat duduk. Nggak mampu sholat duduk, ya kita berbaring. Masih nggak mampu sholat baring, bungkus. Intinya kita mengingat Allah. Mengingat Allah, bukan ingat yang lain. Paham itu, saudaraku. Adapun caranya pada saat takbiratul ihram, tolong dengar baik-baik. Tenangkan diri, tenangkan diri, tenangkan jiwa. Rakitlah suatu kenikmatan yang hakiki, mengalahi nikmatnya suatu hubungan suami istri yang halal dan diridhoi. Sesuai firman Allah, aku berada dalam kenikmatan, maka carilah aku dalam nikmatmu. Karena nikmat itu datangnya dari aku, kata Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nah, dengarkan baik-baik. Ini ilmu. Ini jarang diungkap. Pada saat posisi tangan mulai di atas seperti ini, ya, kita niat dalam hati. Karena niat itu adanya di hati, dan itu sampai, bukan diucap di lidah. Umpamanya, usolli fardal maghribi salatan rakaatan mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, itu diucap dalam hati. Hati sambil mengucapkan niat, kita juga merasakan nikmat yang luar biasa. Kalau kata orang Bugis, nyamesi maka-makai, nikmat yang tiada tara.
leburkan hati, jiwa dan pikiran kita kalau ini adalah sholat yang terakhir kita, atau kita sudah mau meninggal dunia. Kemudian hati kita berucap kembali. Catat, hati kembali berucap, ini tangan masih di atas. Dalam hati, ya Allah, kepadamu lah aku menyembah, sehingga terciptalah tubuh kasarku bersembah sujud di dunia. Dan semoga ruhku sampai menyembah di hadapan. Ya Allah, Engkaulah yang kusembah dunia dan akhirat. Nah, baru Allah Akbar. Dalam bahasa Bugis, bagi yang susah mengungkapkan dalam bahasa Indonesia, ini aku terjemahkan dalam bahasa Bugis. Puang, ini mi usompah ributilino na angkat alih kasaraku masompah mamari gina letu al suku masompah riola lebih letapon nasabah ini mi usompah dino letu akhirat. Nah bagi Allah Akbar begitu. Nah, pada saat membaca surat Al-Fatihah, ini saya teruskan. Pada saat membaca surat Al-Fatihah, usahakan hati jangan putus berzikir. La ilaha illallah. Jadi, mulut membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu hati mengiringi secara bersamaan, mengatakan La ilaha illallah. Begitu terus menerus sampai kita mengucapkan salam. Inilah sholat secara syariat, tarekat dan hakikatnya. Untuk pembahasan sholat secara ma'rifatnya belum saya bahas. Mohon maaf karena ilmu ma'rifat yang saya pahami harus diadabkan secara adab, tidak boleh dipertontonkan secara murah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saudara berkenan ingin mempelajarinya secara kafah atau menyeluruh, boleh datangi saya di Jakarta, tepatnya di rumah saya pribadi, atau kalau kebetulan saya ada di Sulawesi, ayo mari kita belajar insyaallah. Semoga apa yang saya sampaikan mampu diterima akal pikiran, dan bila ada kata-kata atau petunjuk yang saya berikan tidak diterima akal dan pikiran kalian, saya pribadi Syekh Akbar memohon maaf lahir dan batin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia dan akhiratnya, karena lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.